Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rista Putri Widati Mayani dari kelas Teosofi A. NIM saya 184100015. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan perdebatan teologis yang terjadi di sekitar kita. Di sini saya mengusung tema perdebatan aspek-aspek ketuhanan dalam teologi yang kaitannya itu dengan kalimat tauhid yang berada di negara Malaysia atau yang berada di alam Melayu, yang di sini dipaparkan atau yang diusung oleh Haji Muhammad Bahar Akasiteng. Di sini teologi itu tidak berasal dari hazanah dan tradisi agama Islam, tapi di sini tuh istilah ini berasal dari hazanah dan tradisi gereja Kristiani atau dari orang Kristen. Kata teologi itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Encyclopedia of Religion atau Religions of Encyclopedia, yaitu ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mencakup yang kaitannya itu tentang ketuhanan dan hubungannya itu mencakup alam semesta. Namun seringkali itu sangat dipelencengkan atau sangat diperluaskan cakupannya itu mengenai bidang-bidang agama. Di sini tuh teologi Islam itu belum dikenal pada masa atau belum dikenal pada bidang yang kemudiannya itu muncul, yaitu setelah ilmu-ilmu keislaman itu satu persatu mulai muncul dan setelah orang banyak suka membicarakan soal-soal alam gaib atau metafisika yang didebatkan. Pertama itu para sahabat ketika Rasulullah SAW itu wafat. Lantas siapa yang akan menjadi pengganti atau siapa yang akan menjadi penerus beliau ketika beliau atau Rasulullah SAW wafat? Kemudian baru itu pemakamannya muncul reaksi dan puncak pergerakannya itu pada politik masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Para penentangnya itu terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan para penentang, dan awal keagamaan dalam Islam itu seperti muncul aliran-aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, terus aliran-aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah pun, dan Qadariyah. Di sini tuh aliran-aliran ini tuh terdapat pada muncul atau seketika itu muncul sebagai peraturan politik yang terjadi mengenai perbedaan pandangan dalam masalah kepemimpinan. Dalam masalah kepemimpinannya itu atau kekuasaan itu, aspek-aspek sosial dan politiknya itu mulai ada dalam perkembangannya itu terjadi perselisihan yang muncul yang mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada masalah politik dan sosial, yang itu menjadi persoalan keislaman dan keimanan. Menjadi persoalan keislaman dan keimanan itu dalam perdebatan teologi. Itu yang dijelaskan itu ada 4 poin, yakni yang pertama, apakah yang berbuat dosa atau apakah yang berbuat maksiat itu termasuk orang kafir atau divonis kafir atau musyrik gitu. Terus yang poin yang kedua itu ada tidak kafir dan tidak juga termasuk orang-orang mukmin atau tergolong orang-orang muslimin. Terus yang ketiga itu, apakah Al-Quran itu merupakan makhluk atau bukan qadim atau bukan hadiskah gitu. Jadi mereka itu bingung, apakah yang Al-Quran itu termasuk atau
Al-Quran itu merupakan makhluk Allah gitu. Terus yang keempat itu, ada poin yang keempat tuh, apakah sifat Allah itu sama dengan kenikmatan Allah, zat Allah. Jadi di sini tuh, apakah sifat-sifatnya Allah itu merupakan atau sama dengan kemuliaan atau dengan zat-zat Allah gitu. Terus di sini tuh, pendidikan di dunia Islam itu, atau khususnya di alam Melayu atau di negara Malaysia, sebagian itu mengadopsi pendidikan Barat yang muncul di dunia Islam, yaitu golongan terpelajar Barat. Di samping ulama-ulama yang lulusannya sekolah-sekolah agama di kalangan teologi sunatullah itu zaman klasik, dan kaum ulama Islam itu masih dipengaruhi oleh teologi kehendak atau teologi kehendak mutlak atau Tuhan yang berada di zaman pertengahan. Selanjutnya itu, kaum terpelajar khususnya di daerah barat itu masih mempercayai bahwa usaha atau kegiatannya itu tidak termasuk pada ikhtiarnya. Mereka itu mempercayai pada qada dan qadarnya Allah. Di sini tuh kita usaha itu suatu usaha atau doa itu tergantung pada niat atau pada ikhtiar kita yang kita tujukan. Apabila kita melakukan usaha atau melakukan suatu kegiatan apapun yang kita hadapi di dunia nyata ini, kita itu gimana ya? Khususnya di ikhtiar atau tingkat keimanan atau tingkat keislaman kita itu gimana? Suatu usaha itu pasti ada tingkat keberhasilannya masing-masing, tergantung ikhtiar kita, tergantung usaha atau niat kita yang kita ambil. Tapi mereka itu mengapa kok malah mempercayai bahwa tingkat keberhasilan orang itu diukur dengan sesuai qada dan qadarnya. Di sini tuh masyarakat Indonesia itu masyarakat Indonesia dan masyarakat Malaysia itu yang mayoritasnya beragama Islam, khususnya kaum terpelajar Barat, perlu mengadopsi kedua macam teologi atau perdebatan, yakni yang pertama itu teologi sunatullah dan teologi kehendak mutlak. Di sini tuh bahwa bila kedua teologi ini kita gunakan untuk menolong peningkatan produktivitas masyarakat itu, teologi yang segalanya telah ditentukan secara langsung dan secara mutlak oleh Tuhan, sehingga hal yang kurang menolong atau hal yang kurang menyokong dalam usaha kita itu bisa menjadikan suatu tujuan atau bisa dijadikan suatu pandangan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di sini mereka itu selalu mengedepankan qada dan qadarnya itu yang menjadi tolak ukur, bukan ikhtiarnya yang menjadi pandangan mereka itu. Jadi saya tekankan di sini, kita itu kita ada doa dan niat kita, apalagi niat itu pertama dalam mengawali usaha itu harus ada niat, usaha dan doa itu pasti dalam suatu kegiatan atau dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil tindakan. Di sana bisa diukur pada ikhtiar kita untuk mencapai tujuannya. Jadi sekian pemaparan tentang teologi perdebatan ini. Apabila ada kurang lebihnya atau apabila ada salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.